COVID konspirasi, agama juga, kesehatan juga katanya. Kamu pilih mana? Kamu lebih berpikir itu keagamaan atau itu kesehatan atau itu komirasi alias konspirasi atau komersil konspirasi. Kenapa ya? Apakah kita kebanyakan di rumah kali ya? Jadinya gabut, teknologi udah canggih, informasi semua isinya udah pakai tangan, tinggal geser-geser, kita udah bisa nyampe ke tempatnya Bob Marley Hawaii sana. Yo man, ya kan? Atau orang Indonesia itu memang cerdas-cerdas. Tapi aku nggak bilang kalau aku nggak percaya konspirasi. Semua ada konspirasinya. COVID ini ngomongin konspirasi yang lagi banyak ini elit global. One New World atau Rockefeller atau Rothschild kalau dia udah di Jerman. Rothschild, Roth merah bahasa Jerman. Dan ternyata diurut-urut ke belakang mereka ini berasal dari Timur Tengah, Israel, Yahudi. 200 sampai 400 tahun aku lupa. Yang jelas sudah ada mereka. Berarti di zaman kerasulan pun sebenarnya mereka ini ada. Gitu. Kemudian pindah bergeser dari situ. Aku lupa gimana. Kini menetap di Jerman. Kayak namanya Rothschild. Tameng merah. Kalau palang merah cewek-cewek pasti tahu. Kalau kita laki-laki palang merah itu PMI. Palang merah ibu-ibu. Konspirasi. Dokter, artis udah ngomongin itu. Ya, aku percaya lah mereka tuh orang-orang idealis yang pengen kita ini bebas dari COVID. Itu semua punya pemikiran yang baik sebenarnya. Ada yang menyampaikan kayak si Jering, jangan takut sama media. Ya, Ahmad Dhani bilang, kamu ngomongin agama. Bahkan dia cerita Ali pernah membelah seorang yang mengatakan kalau agama itu konspirasi, orang Yahudi. Aku juga masih mau cari itu ceritanya. Yang ku tahu sih bukan itu. Itu karena orang Yahudi itu sebenarnya takut dan dia tidak main belak-belakan seperti itu. Aku mau cari tahu dulu. Jadi pernah ketemu sahabat Rasul Ali radhiyallahu anhu. Bilang Nabi Muhammad, Muhammad, katanya kamu pernah Isra Mi'raj. Ini ceritanya Dani ya. Iya, saya pernah. Nah, dan cerita versiku lain. Katanya kamu ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Iya betul. Mana buktikan? Coba kamu angkat kakimu 1. Itu nggak mungkin. Berarti ini konspirasi. Kalau kamu nggak percaya, tanya Ali. Bilang Nabi Muhammad SAW. Tanya ke Ali, dibelah sama Ali radhiyallahu anhu. Si Yahudi ini. Nah, itu aku belum pernah dapat. Tapi aku dapat. Isra Mi'raj itu, Rasul kita itu setelah Isra Mi'raj balik ketemu dengan Abu Lahab. Dari mana kamu Muhammad? Aku habis bertemu dengan Allah. Aku habis dari Aqsa. Menggunakan apa kamu? Menggunakan burak. Apa buktinya? Ya, ini semua apa ya? Mukjizat Allah. Apa buktinya kalau kamu memang seperti itu? Jadi Rasul menceritakan ada khalifahan, khilafah, itulah pokoknya apa sih ya, orang-orang ke Mekah apa dagang keluar Mekah lah. Itu di pertengahan gurun Rasul itu cerita kok. Aku melihat Abu Sofyan bersama kaumnya
lagi kehilangan unta, dan unta itu kutunjukkan melalui pada saat aku melihat di atas. Kalian orang Quraisy, mengarahlah ke sana karena unta kalian ada di sana. Itu ceritanya Rasul pada saat dia Isra Miraj, bukan dibelah. Nggak tahu lagi Ahmad Dhani, aku belum pernah dengar cerita itu. Pada saat Abu Sufyan dan kaumnya itu datang setelah safar kembali ke Mekah, ditanyalah sama Abu Lahab, betulkah untamu pernah tersesat? Pernah. Terus bagaimana kamu dapatkannya? Ada yang orang meneriakanku dari atas, aku tidak tahu siapa. Itu ceritanya. Kembali ke konspirasi. Jadi sudahlah, ini semua cobaan, guys, geng, saudara, brother, sister, om, tante, mbah. Kalau kita mau jadikan konspirasi bahan diskusi, oke lah. Buat ngisi waktu kita aja, gak bete di rumah. Tapi jangan sampai itu jadikan suatu hal yang bisa membuat kita rugi juga gitu. Mungkin ada yang belum paham juga, mungkin ada yang lupa dengan konspirasi yang pernah ada di Indonesia baru-baru ini. Abu Rizal Bakri, konspirasi KPC-nya juga ada konspirasi di situ. Entah konspirasi atau bagaimana. Yang jelas dia berhubungan langsung dengan keluarga Rothschild. Gitu, 1%. Bahasa mereka macam-macam ya. New World One New World, 1%, elit global. Itu mereka bahasa pakai semua. Dan mereka katanya sudah menunggangi semua media-media mainstream. Ya udah, makanya kan dari awal sudah aku bilang, nggak usah terlalu dengar media. Bingung kamu. Lakukan sudah social media distancing. Sering-sering ngopi. Ya, dengerin radio aja. Itu aja. Peringatan buat kita, konspirasi COVID ini. Supaya kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih beriman kepada Tuhan kita masing-masing, kita bisa membantu sesama. Itulah positif-positifnya. Lihatlah sekarang banyak orang susah, banyak juga yang bantu. Jadi Indonesia itu hebat, gotong royongnya hidup, orang kayanya peduli dengan orang miskin. Bukan orang miskin yang menularkan. Siapa bilang jubirnya, siapa kayak itu? Apa? Kalau ngomong tuh kadang-kadang harus masuk akal. Orang miskin mengeluarkan apa? Kecuali dia silaturahmi. Jangan bahasa begitulah. Jadi orang miskin menjaga orang kaya. Orang kaya yang jaga orang miskin. Banyak-banyak kamu cari uang, bagi sudah. Saya mungkin aku puasa aja hari ini. Kameramen udah boleh ikut ngomong dong. Ya nanti aku mau main musik. Kita buat lagu live di media mainstream itu. Kalau ada linknya. Oke guys, siapapun yang nonton santai aja. Konspirasi ada, konspirasi itu didiskusikan aja. Walaupun kita mau melawan berat, itu aja. Kalau kita mengingatkan tidak apa-apa, tapi melawan berat coy. Kecuali kita ada di dalam situ. Jangan lupa apa itu? Tombol sebelah kanan bawah. Ya. Terus dah. Ya. Jangan lupa itu. Jangan lupa aja. Assalamualaikum.